Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dwi Reza dari kelas Teknik Sipil 2023B dengan NIM 230 507 24040. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pembangunan Jembatan Kare terhadap kegiatan perekonomian di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban. Yang pertama, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Pembangunan infrastruktur merupakan pedoman yang penting dalam pemenuhan masyarakat. Adanya pembangunan infrastruktur berpengaruh pada perkembangan aksesibilitas masyarakat pada sumber daya sehingga perkembangan aksesibilitas produk sumber daya dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pembangunan infrastruktur mempunyai peranan yang sangat vital dalam pemenuhan hak dasar rakyat. Infrastruktur adalah katalis pembangunan. Ketersediaan infrastruktur dapat memberikan pengaruh pada peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya sehingga meningkatkan akses produktivitas sumber daya yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur atau sarana dan prasarana memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan, juga terhadap proses pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau region. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan indikasi bahwa wilayah yang memiliki kelengkapan sistem infrastruktur lebih baik biasanya mempunyai tingkat kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan serta pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pula. Menurut Slamet Muljoko dan kawan-kawan, infrastruktur di Indonesia mempunyai peran yang sangat vital dalam transportasi nasional, dengan melayani sekitar 92% angkutan penumpang dan 90% angkutan barang pada jaringan jalan dan jembatan yang ada. Jauh ini total nilai kapitalisasi aset infrastruktur nasional telah melebihi 200 triliun rupiah, yang peranannya sangat strategis dalam menurunkan biaya transportasi. Rendahnya kualitas infrastruktur di sejumlah daerah wilayah tertinggal secara empiris lebih banyak disebabkan kendala struktural, yaitu belum diprioritaskan wilayah tersebut karena dianggap belum memberikan dampak secara langsung bagi peningkatan PAD atau belum optimalnya dukungan pada sektor terkait. Wilayah tertinggal seharusnya mampu berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi regional menjadi kurang berkembang karena kurangnya akses daerah tersebut. Kurangnya fasilitas membuat wilayah tertinggal menjadi jauh dari pasar, sehingga sulit berkembang untuk menjadi sentra produksi. Jika ini dibiarkan terus-menerus, maka rendahnya kinerja perekonomian wilayah serta persoalan kemiskinan struktural tidak akan pernah teratasi, karena menurut strukturnya jumlah orang miskin terbesar justru berada di pedesaan. Yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah ini yang relevan adalah: yang pertama, bagaimana dampak pembangunan jembatan Kare terhadap bidang ekonomi Kabupaten Bojonegoro. Yang kedua, bagaimana dampak pembangunan jembatan Kare terhadap bidang ekonomi Kabupaten Tuban. Yang ketiga, bagaimana dampak pembangunan jembatan Kare terhadap pengembangan wilayah Kanor dan Rengel. Yang ketiga, tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis dampak pembangunan jembatan Kare terhadap bidang ekonomi Kabupaten Bojonegoro. Yang kedua, menganalisis dampak pembangunan jembatan Kare terhadap bidang ekonomi Kabupaten Tuban. Yang ketiga, menganalisis dampak pembangunan jembatan Kare terhadap pengembangan wilayah Kanor dan Rengel. Yang keempat, manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat: satu, sebagai masukan atau bahan pemikiran bagi pembuat perencana atau kebijakan pembangunan
di Kabupaten Bojonegoro agar kebijakan dan keputusan dapat dilakukan secara tepat dalam pembangunan. Yang kedua, penelitian ini juga berguna untuk memperkaya atau menambah keilmuan dan sebagai informasi bagi para peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut. Yang kelima, batasan istilah. Agar lebih mengarah dan memfokuskan pada permasalahan yang akan dibahas, sekaligus menghindari persepsi yang lain mengenai istilah-istilah yang ada atau definisi operasional. Adapun yang berkaitan dengan judul adalah sebagai berikut. Yang pertama pembangunan jembatan kare. Pembangunan jembatan penghubung dua kabupaten Bojonegoro dan Tuban atau dikenal dengan KARE, Kano Rengel, bahwa pembangunan jembatan tersebut menelan anggaran sampai kurang lebih 89 miliar bersumber dari dana APBD, anggaran pendapatan belanja daerah. Yang kedua, kegiatan perekonomian di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban. Perekonomian Kabupaten Bojonegoro. Pertanian. Bojonegoro dikenal sebagai salah satu daerah yang subur, dengan sebagian besar penduduknya menggantung hidup dari sektor pertanian. Tanaman padi, jagung, dan tanaman palawija menjadi produk unggulan. Migas, minyak bumi, dan gas bumi. Bojonegoro memiliki potensi sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi. Aktivitas migas menjadi salah satu pendorong ekonomi daerah ini. Industri. Beberapa kegiatan industri, terutama yang terkait dengan pengolahan hasil pertanian, juga dapat ditemukan di Kabupaten Bojonegoro. Perekonomian di Kabupaten Tuban. Yang pertama, industri dan perdagangan. Tuban memiliki sektor industri yang cukup berkembang, termasuk industri petrokimia, pabrik-pabrik dan kegiatan industri lainnya menjadi salah satu penggerak ekonomi di daerah ini. Yang kedua, pertanian. Seperti Bojonegoro, pertanian juga menjadi kegiatan ekonomi utama di Tuban. Berbagai tanaman pangan dan hortikultura ditanam di sini. Yang ketiga, pelabuhan. Tuban memiliki pelabuhan yang berkontribusi pada aktivitas perdagangan dan distribusi barang. Yang keempat, pariwisata. Beberapa objek wisata seperti pantai dan situs sejarah mungkin juga menjadi faktor pendukung ekonomi melalui sektor pariwisata. Kedua, kajian pustaka. Lalu yang kedua, penelitian terdahulu yang relevan. Yang pertama, Ananda Tridharma Yanti dan kawan-kawan. Penelitian yang berjudul Dampak Kebijakan Pembangunan Jembatan Suramadu terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat dalam pengembangan wilayah Jembatan Suramadu. Yang kedua, Muhammad Andri Hakim, penelitian yang berjudul Sosial dan Economic Mapping Sisi Madura dan Sisi Surabaya dalam mendukung tata ruang Suramadu. Yang ketiga, Mesa Ik, penelitian yang berjudul Analisis Dampak Pembangunan Jalan terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat di Pedalaman Maibrat, Provinsi Papua Barat. Yang keempat, Perwita Sari 2009 dengan judul penelitian Pengaruh Pembangunan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi 25 Kabupaten Tertinggal Kawasan Timur Indonesia. Yang kelima, Taufik Hidayat dengan judul penelitian Dampak Pembangunan Jembatan Suramadu terhadap Masyarakat Madura, tinjauan dari sisi perekonomian dan kesejahteraan. Yang kedua, landasan teori. Dalam landasan teori ini dijabarkan teori-teori yang membantu penyusun dalam analisis hasil-hasil penelitian serta merupakan penjabaran teori dan argumentasi yang disusun oleh penulis sebagai tuntutan dalam memecahkan masalah penelitian. Yang pertama, pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai sebuah proses untuk meningkatkan pendapat per kapita real dalam jangka dengan mendasarkan pada tujuan untuk mengurangi jumlah angka garis kemiskinan absolut dan tingkat kesenjangan pendapatan. Yang kedua, peranan pemerintah dalam perekonomian. Dalam dinamika pengelolaan sistem perekonomian, pemerintah mengembang fungsi pokok ekonomi, yaitu menggunakan kebijakan fiskal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas jangka panjang serta menjinakkan berbagai ekses
negatif siklus usaha seperti inflasi dan pengangguran. Yang ketiga, pembangunan ekonomi daerah. Konsep dasar pembangunan daerah adalah proses pengarahan atau pengendalian dalam upaya pemanfaatan sumber daya daerah berdasarkan kebutuhan dan kemampuan melalui kebijakan dan strategi terpadu secara internal dan eksternal. Yang keempat, kontribusi sektor infrastruktur terhadap PDB. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu komponen penting yang akan menentukan keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Yang kelima, strategi penentu prioritas pembangunan infrastruktur berdasarkan sektoral dan kewilayahan. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam pembangunan infrastruktur, yaitu faktor global yang dapat berdampak pada struktur perekonomian, kondisi grafis dan demografis, potensi dan prospek pembangunan infrastruktur daerah, memperhatikan sektor-sektor yang menjadi unggulan di wilayah, dan memperhatikan aspek kemampuan pendanaan pemerintah. Yang keenam, teori pertumbuhan ekonomi wilayah. Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi. Yang ketiga, metode penelitian. Lalu yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini merupakan metode yang membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah yang aktual dengan cara mengumpulkan data, menyusun data, mengklasifikasi, menganalisisnya, dan menginterpretasikannya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menyelidiki kondisi atau hal yang telah dijelaskan lalu hasilnya dipaparkan dalam sebuah bentuk laporan penelitian. Siswantoro 2010. Yang kedua, pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Pendekatan ini melibatkan identifikasi tema, kategorisasi, dan penjelasan mendalam terhadap data. Langkah-langkahnya mencakup transkripsi, segmentasi data, kategorisasi, analisis konteks, dan penyusun deskripsi yang mendetail. Tujuannya adalah memberikan gambaran komprehensif dan mendalam tentang fenomena yang diamati dalam peneliti. Yang ketiga, sumber data dan data penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh sendiri secara langsung oleh pengumpul data dari objek penelitian. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik, studi pustaka yang berupa jurnal-jurnal. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Metode pengambilan sampel yang digunakan di dalam penelitian ini adalah populasi sampel. Sesuai dengan namanya, sampel diambil dengan maksud dan tujuan tertentu. Sampel yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri dari 30 sampel. Karena peneliti melihat sumber sampel terkecil, sampel terdiri dari masyarakat umum, pemerintahan, dan kalangan pebisnis. Sampel dipilih berdasarkan penilaian peneliti bahwa pihak yang paling baik untuk dijadikan sampel penelitian. Yang kelima, teknik analisis data. Metode analisis data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan beberapa teknik, diantaranya analisis tema, analisis taksonomi, analisis naratif, analisis konten, analisis wacana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.